Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini hari 10. Betul ya? Hari 10. Itu artinya sepertiga pertama Ramadan selesai hari ini. Karena Ramadan itu di 30 atau 3 kali kelipatan 10 Ramadan punya keistimewaan yang berbeda-beda. Di 10 pertama Allah karuniakan rahmat yang banyak dibanding di waktu yang lain. Lebih dominan rahmat. Di kelipatan 10 kedua, lebih dominan adalah maghfirah, ampunan dari Allah. Dan di 10 kelipatan ketiga yang dominan adalah itqu minan nar. Allah lepaskan dari neraka. Maknanya, kalau ditetapkan bahwa si fulan masuk surga atau masuk neraka, maka kita termasuk yang diampuni, kemudian disebutkan bahwa si anu tak akan masuk neraka. Oleh karena itu, 10 terakhir Ramadan itu adalah waktu orang-orang masa final yang lewat dari penyaringan. Sebab penyaringan Ramadan berlangsung sejak awal. Di 10 terakhir akan nampak siapa orang-orang yang bebas, yang terlewat dari saringan, dan mereka lah menjadi para pemenangnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara orang yang berbahagia dengan Ramadan tahun ini, insya-Allah. Salawat teriring salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua kita di akhirat berjumpa, berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut tentang pengkajian Kitabul Buyu' dan yang terkait dengan buyu' pada kitab Al-Ghayah Wat-Takrib yang sebelumnya sudah kita selesaikan tentang haji. Pagi ini kita sudah masuk kepada bab al-buyu', jual beli. Bapak Ibu rahmati Allah, prinsip yang perlu kita paham, tak ada orang yang bisa hidup sendirian di dunia ini. Selalu butuh pada yang lain. Baik butuhnya dari sisi dia membeli barang orang, atau meminjam barang orang, menyewa barang orang, atau bentuk-bentuk yang lain. Itu tak ada yang bisa menafikan. Semua orang mau hidup di zaman apa saja, selalu dia butuh kepada orang lain. Mau dia beragama apa saja, selalu begitu. Meskipun dia mengatakan saya enggak butuh orang lain, uang saya banyak, tapi uangnya tak berguna kalau dia tidak bisa menjadikan uang itu bahan bangunan untuk buat rumah untuk dia. Tak berguna uang itu kalau tak bisa beli makanan, kemudian dia makan. Tak berguna kecuali bisa dibelikan pakaian untuk dia pakai, atau bahan pakaian untuk dibuat pakaian, bahan makanan buat makanan, dan lain-lain. Kan tujuan hidup kita ini bukan untuk punya uang banyak-banyak, tapi uang itu media untuk kita beli makanan, pakaian, tempat tinggal, dan hajat-hajat kita yang lain. Ada yang punya uang banyak, lalu dengan uang banyak itu dia kenyang? Tidak kan? Kan ada begitu, kita lapar, uang kita makan kan? Tidak ada begitu. Kita mau kemana-mana, ingin berangkat haji, ambil uang banyak-banyak, lalu lemparkan, kemudian uang tadi jadi pesawat, kan tidak ada kan? Tapi uang tadi digunakan membeli tiket atau untuk membiayai fasilitas yang dibutuhkan untuk haji. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, tak ada orang yang lepas dari butuh kepada orang lain. Selalu kita ini butuh kepada orang lain. Maka datanglah syariat mengatur bagaimana jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan semua akad turunan dari itu, dia lebih humanis. Semua pihak terjaga, dapat keadilan, dapat hak sesuai yang diharapkan,
dan mereka terjaga dari saling bentrok, saling bertengkar, berselisih karena memenuhi hajat mereka itu. Maka muncullah aturan syariat. Jadi aturan syariat itu bukan untuk menyulitkan, tapi untuk memudahkan dan menjaga semua pihak. Itu tujuannya. Maka jangan dipahami bahwa fikih jual beli itu fikih yang menyusahkan atau fikih yang membuat kita terjerat, terikat dengan aturan yang jelimet. Tidak. Tapi dia untuk memudahkan kita semua, insya-Allah. Baik, kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat Al-Qur'an yang singkat kita bahas di pekan yang lalu, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ringkas ayatnya, tapi di situ dipahami langsung jual beli itu halal, riba haram. Kenapa jual beli halal? Dua belah pihak sama dapat manfaat. Kenapa riba haram? Karena cuma satu pihak yang diuntungkan, sementara pihak yang lain tak dapat manfaat, bahkan terkesan dimanfaatkan atau memang sengaja dimanfaatkan. Kesusahan orang dimanfaatkan. Mestinya kesusahan orang itu dijadikan kesempatan untuk beramal, berbuat baik, untuk mengeluarkan orang dari masalah. Dan ketika kita keluarkan orang dari masalah, wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi. Kata hadis Nabi itu, Allah memberi seseorang, Allah merahmati seseorang selama orang itu mau merahmati, mau memberi, mau menolong, mau memudahkan urusan orang lain. Saya ingin mengingatkan Bapak Ibu bahwa harta yang kita punya itu selalu bahasa Al-Quran ketika suruh makan, kulu, makanlah. Contohnya min thayyibati, makanlah oleh kalian min thayyibati, sebagian. Ini dalam bahasa Arab menunjukkan arti litat'id, sebagian. Sebagian dari harta yang halal yang Allah karuniakan pada kalian, kulu, makan, manfaatkan, pakai. Pokok semua makna yang berfungsi untuk maslahat pribadi kita. Lalu sebagian yang lain kemana? Sebagian yang lain, wa anfiku min thayyibati. Ya ayyuhalladzina amanu anfiku min thayyibati. Dalam surat Al-Baqarah 267. Anfiku min thayyibati. Infakkan. Min juga bahasa di sini. Sebagian. Bahwa yang benarnya dalam memanfaatkan harta itu jika sebagiannya kita makan, sebagiannya infakkan. Itu yang benarnya. Sebagian kita makan, sebagian kita infakkan. Maka infak ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib ini ada nafkah untuk keluarga kita, ada zakat yang kita keluarkan untuk orang lain, yaitu asnaf yang 8. Ini asnaf 8. Ini untuk anak, istri, untuk orang tua. Ini yang sunnah ini, nanti ada sedekah. Di sini ada wakaf. Maka prinsipnya sebagian harta itu diberikan kepada yang lain. Sebagiannya makanlah, manfaatkanlah, gunakanlah. Bila kita berikan kepada yang lain, maka kita tunaikan haknya harta. Haknya untuk kita sebagian, sebagian untuk orang. Bila kita tidak tunaikan yang sebagian ini, berarti kita belum menjalankan perintah Al-Quran. Bila kita belum tunaikan sebagian, berarti ada harta orang lain yang tidak kita tunaikan untuk orangnya. Nah, bila kita tunaikan yang ini, Allah Subhanahu wa taala menjaga rizki-rizki yang diberikan kepada kita ini. Maka dalam hadis Nabi itu, innalillahi ibadah. Allah punya hamba-hamba yang sebagian orang itu diberikan kelebihan dibanding yang lain. Kelebihan itu maksudnya lebih dari kebutuhan dia menafkahi diri dan keluarganya, ada harta lebih. Bahasa kita sekarang orang kayanya. Tujuannya untuk apa? Yafza'un nasu ilaihim. Orang susah, orang sedang butuh, itu ngadu kepada mereka. Kalau mereka tunaikan, mereka tolong orang susah tadi, mereka mudahkan urusan orang susah tadi,
mereka tunaikan hajat orang susah tadi, Allah jaga harta tadi tetap di tangan mereka. Tapi kalau tak ditunaikan, Allah pindahkan kepada orang lain yang punya kelebihan. Sebab kan ibarat kita, ada orang kita percaya, lalu orang yang kita percaya itu ditunaikan sesuai kepercayaan. Kita tetap berikan kepercayaan atau tidak? Dia jaga kepercayaan nih. Kita percaya, dia jaga kepercayaan. Tetap tidak kita berikan kepercayaan? Tetap. Tapi kita percaya, dia enggak tunaikan kepercayaan. Apa yang kita lakukan? Kita cari yang lain yang dipercaya. Gitu juga Allah. Dikasih sebagian orang, anggap sekelompok orang nih. Anggap entitas masyarakat itu kan banyak. Anggap ini seluruh manusia. Ini banyak orang itu. Ini dipercaya. Rupanya enggak ditunaikan percayaan. Allah pindahkan ke sini yang dipercaya itu. Sehingga orang banyak ini mengadu pada dia. Tadi mesti pada dia. Dia enggak tunaikan. Allah pindahkan ke sini. Ini enggak juga. Pindahkan pada yang lain. Dalam hadis dijelaskan begitu Bapak Ibu. Makanya Allah kalau percayakan kepada kita kelebihan harta, gunakanlah sesuai keperluan kita. Lebih dari itu, gunakanlah untuk membantu orang. Begitu juga orang susah. Orang berhutang itu karena susahlah dia berhutang. Karena punya keperluanlah, karena dia butuhlah dia berhutang. Sehingga dalam hadis Nabi ketika Nabi Mi'raj itu nengok depan pintu surga tertulis kalau bersedekah pahala 10 kali lipat. Tapi kalau memberikan hutang kepada orang pahalanya 18 kali lipat. Banyak mana 10 dengan 18? Ini tertulis begitu. Ini sedekah. Artinya kita beri sedekah ke orang pahala 10 kali lipat. Tapi kalau berikan hutang kepada orang pahalanya 18 kali lipat dari nilai hutang yang kita berikan. Makanya secara syariat riba itu diharamkan sebab dia memanfaatkan kesusahan orang. Yang semestinya nolong orang, bukan memanfaatkan kesusahan orang. Dan lebih buruk dari itu lagi, itu membentuk karakter orang yang haus akan darah orang lain. Membentuk karakter orang yang suka menzalimi orang lain. Itu repot lagi. Kalau manusia sudah seperti itu, nanti akan sampailah kepada ayat ulaika kal an'am balhum adall. Mereka seperti hewan-hewan yang tak peduli, yang penting saya lapar nih saya makan. Bahkan lebih buruk lagi perangainya dari hewan-hewan seperti itu. Ya Bapak Ibu rahmati Allah, diharamkan riba sebab dia tak sesuai dengan ruh syariat. Ruh kemanusiaan manusia enggak sesuai. Maka boleh jual beli, silakan jual beli. Apa saja jual beli silakan. Tapi jual beli itu punya aturan syariat. Pekan lalu sudah kita bahas ada minimal 3 bentuk jual beli. Barangnya ada, nampak, nilai untuk penukar barang juga nampak. Atau barangnya tak tampak tapi dia bisa disifati. Kayak kita jual beli katalog lah. Kan bisa speknya apa, tipenya apa, mesinnya tahun berapa dan segala macam bisa untuk kita kaji speknya. Sehingga seakan barang yang tak ada itu seperti di depan mata kita. Bahkan hari ini kan semua spek itu sangat detail bisa kita tahu. Beli mobil kah, beli mesin apa saja kah. Ini minyaknya per jam habis berapa? Ini bisa. Ini solar, ini bensin atau apa? Bisa. Sangat detail bisa kita ketahui. Kemudian ada lagi yang barangnya enggak bisa untuk dijelaskan secara detail atau bisa untuk dipastikan bisa kita menyerahkan. Kayak kita jual beli burung, burungnya lepas. Pak, saya beli burung Sumatera, Pak. Boleh? Di Riau banyak burung. Semua burung cantik di Riau itu bisa engkau beli semua. Sini uang. 1 ekor 10 juta. Mana burungnya, Pak? Tuh. Nanti dapat engkau 10 juta ambil. Atau ikan. Oh, Riau itu ikannya bagus-bagus. Enak-enak, nikmat. Semua ikan di Riau itu semuanya bagus. Di rumah saya banyak ikan. Mana ikannya, Pak? Tuh yang di kolam tuh. Tak ada ikan tak ada dalam kolam tuh.
tidak bisa untuk dipastikan bisa menyerahkan. Nah, yang seperti ini mengundang masalah, problem. Orang sudah berharap, orang sudah mengeluarkan investasi, orang sudah serahkan uang, barang nggak dapat. Ujung-ujungnya mereka nggak percaya. Ujung-ujungnya bertengkar. Ujung-ujungnya perdata. Maka itulah syariat mengatur jangan sampai kita ini awalnya jual beli, tujuannya saling memudahkan, tapi justru ujung-ujungnya bertemu di pengadilan untuk saling berlawanan. Nah, itu minimal hati sudah nggak enak lagi tuh. Manapun yang menang, hati nggak enak lagi. Makanya syariat ingin menjaga itu semua. Kita lanjut faslun fir riba. Penjelasan fasal fir riba. Bahwa Allah Subhanahu wa taala haramkan riba kemarin. Kemudian wa yajuzu bai'u war riba fi adh-dhahabi wal fiddati wal mat'umat. Riba itu bisa terjadi pada emas, perak dan makanan-makanan yang biasa kita makan, dimakan oleh manusia. Wala yajuzu bai'u adh-dhahabi bidh-dhahab wal fiddah kadzalik illa mutamatsila. Tidak boleh kita jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, kecuali sebanding. Jumlahnya sama. Takarannya sama. 10 gram ya ditukar dengan 10 gram juga. 5 gram ya 5 gram juga. Naqdan, tunai. Langsung di majelis akad. Langsung kontan. Serahkan barang pengganti yang satu dengan pengganti yang satu lagi di majelis akad. Bukan yang satu hari ini, satu lagi esok. Tidak. Wala bai'u mabta'ahu hatta yaqbidah. Dan juga tak dibolehkan jual beli barang yang belum kita serah terima. Maksudnya saya baru kayak PO sekarang. Belum jelas barang itu ada di tangan saya, sudah saya jual duluan. Tahiyah barang itu datang atau tidak. Nah, kira-kira begitu. Maka di antaranya oleh syariat tidak diperbolehkan jual barang sebelum jelas kita bisa menerima dan menyerahkan kepada orang. Mirip-mirip PO sekarang. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, wala bai'ul lahmi bil hayawan. Dan tak boleh jual beli daging tapi diganti dengan atau alat tukarnya adalah hewan hidup. Kalau dagingnya sebagian hewan. Kalau hewan hidup utuh, berarti dia tidak sepadan, tak setara. Wa yajuzu bai'u adh-dhahabi bil fiddah mutafadila naqda. Dan boleh jual beli emas dengan perak, tapi dengan syarat serah terimanya terjadi di majlis mutafadila, nilainya tidak sama. Atau bahasa sekarang, jual beli mata uang asing. Saya punya uang rupiah, Pak Imam punya uang ringgit. Kata saya, ini rupiah ini Pak Imam, saya tukar dengan ringgit berapa? Kata Pak Imam, Ustaz, kalau ingin dapat 10 ringgit, uang Ustaz mesti 30.000. Itu boleh. 30.000 dengan 10 ringgit sama, 30 dengan 10 sama enggak? 30.000 dengan 10. Beda. Kenapa? Dia dua entitas yang tak sama. Dia dua objek yang berbeda. Tapi kalau bendanya sama, mesti takarannya sama. Tapi kalau dia beda, tidak boleh ditukar kecuali jumlahnya mesti sama. Wa kadzalikal mat'umat. Begitu juga makanan-makanan. La yajuzu bai'ul jinsi minha bimithlihi illa mutamatsila naqda. Tidak boleh kita jual beli makanan atau benda-benda apa saja kecuali jenis makanan tadi, alat tukar yang satu dengan yang lain sama jumlahnya.
wa naqda, dan terjadi jual beli yang tunai. Nah, itu boleh. Kalau tidak seperti itu tidak boleh. Kemudian wala yajuzu bai'ul gharar. Tidak boleh terjadi jual beli yang bersifat gharar. Gharar itu bahasa kitanya lebih bersifat spekulatif atau tidak terang berapa sih dapat, berapa sih keuntungan, apa sih jenis dan segala macam. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya balik pertama tentang riba. Riba itu haram atau halal? Bunga bank itu haram atau halal? Saya tanya ya. Riba halal haram? Bunga bank halal haram? Bunga bank dengan riba sama atau beda? Baik. Dia pertanyaan-pertanyaan itu kunci itu. Apakah bunga bank riba? Dia itu pertanyaan pokoknya. Kalau riba baru dia haram. Paham ya? Kita fokus di riba dulu. Bapak Ibu, riba ini sepakat semua agama mengharamkan. Semua agama, tidak hanya Islam. Agama apa saja haram. Maka dalam kitab Taurat itu wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu. Mereka tetap melakukan riba padahal sudah dilarang melakukan riba. Sehingga dicela. Jadi riba ini adalah akad yang dilarang di semua agama, tidak hanya Islam. Agama apapun mengharamkan riba. Itu catatan penting. Sehingga kalau ada orang dia tidak Islam lalu membolehkan riba, kemungkinan dia bukan sedang bersandar kepada agama, tapi kepada kepentingan dan keinginan dirinya, keperluan bisnisnya, keperluan untuk keuntungan dirinya, bukan berdasarkan basic pemikiran agama. Dipahami Bapak Ibu? Meskipun orang non-muslim, orang barat, orang mana sajalah kita sebut, dia melakukan riba bukan karena basic agama, tapi karena keinginan pribadi dia, kepentingan dia. Lalu di kita itu yang jadi masalah itu bukan riba halal haram lagi. Yang jadi masalah itu benda ini riba atau bukan. Yang masyarakat itu sering masalah, benda ini, akad ini riba atau tidak. Di kita itu sering masalahnya. Kalau dia riba, berarti balik ke sini. Kalau dia tidak riba, berarti dia halal. Nah, menentukan benda riba atau tidak ini dalam kajian ilmu fikih ada namanya illat riba. Illat riba. Apa illat riba ini bahasa lainnya? Deliknya. Kenapa dia dihukumi sebagai riba? Delik tahu? Alasannya, sebabnya, motivasinya, kata kuncinya, kenapa dia disebut sebagai riba. Itu yang jadi masalah kita Bapak Ibu. Makanya saya tadi uji dengan pertanyaan, apakah bunga bank itu riba atau tidak? Orang akan beda menghukumi riba atau tidak, tergantung bagaimana dia menggambarkan, memvisualisasikan, mendefinisikan apa yang terjadi di bank. Paham? Kalau orang sekedar menggambarkan bahwa bunga bank itu dia haram karena faktor bank itu terjadi pinjam meminjam. Lalu pinjam meminjam ini nanti ada interest. Interestnya hitungan 0, anggap 1% sampai 12%. Kalau sekedar menggambarkan bank begini, orang akan kesimpulan riba semua transaksi di bank. Tapi di bank itu ternyata banyak bentuk transaksi. Betul tidak? Banyak sekali transaksi itu. Kompleks transaksi di situ. Maka oleh sebagian orang karena bank itu tidak murni pinjam meminjam, tapi ada faktor yang lain, dia kemudian menyimpulkan bunga bank enggak riba. Kenapa? Karena di bank itu
lebih kepada faktor ada investasi misalnya di situ. Sebab investasi ini biasanya tabiatnya menghasilkan untung. Untung ini profit bahasa orang sekarang. Biasanya kalau kita yang berperan, kita nabung di bank, kita deposito di bank, naruh uang di bank, maka wajar yang punya uang asli, dia dapat sharing dari profit yang dilakukan oleh bank. Paham? Kenapa bunga bank itu dianggap sebagian orang riba atau tidak? Saya ulang ya. Sebagian menganggap bank itu aktivitasnya sekedar pinjam meminjam, atau inilah dominannya di bank itu pinjam meminjam. Sehingga kesimpulan singkatnya, bank itu tempat memperanakkan uang. Memperanakkan uang dengan cara prinsip pinjam meminjam atau dengan prinsip utama riba. Tapi sebagian memandang bahwa di bank itu tak memperanakkan uang untuk seperti prinsip riba, tapi lebih pada investasi. Investasi itu kemudian orang yang punya uang asli berhak terhadap sharing profit. Maka ada yang mengatakan bunga bank itu tidak merupakan bagian dari riba, sehingga dia tidak haram untuk diambil bagi orang yang menabung di bank. Paham ya? Maka tergantung bagaimana kita mendefinisikan bagaimana uang di bank itu, bagaimana dia berputar, dari mana dia berasal, kemana dia mengalir. Disitulah terjadi perbedaan memandang bunga bank riba atau tidak. Paham ya? Kalau dia dianggap riba, maka dia haram. Kalau dia tak dianggap riba, maka dia tak haram. Maka Bapak Ibu, di kita, di Indonesia, bank ini, bahkan di dunia internasional hari ini, bunga bank ini sudah bisa kita atasi dengan misalnya terlibat di bank syariah. Bank syariah kemudian dia tidak menyebut adanya interest, tapi dia menyebut adanya margin atau ujroh, upah, atau nanti biaya-biaya operasional dan lain-lain yang mesti keluar untuk melakukan sebuah akad. Jadi Bapak Ibu, tergantung kita bagaimana mendefinisikan, memvisualisasikan akad yang terjadi di bank. Karena sungguhnya sangat kompleks yang terjadi bentuk akad di bank itu. Baik, paham dari sini ya. Jadi pihak yang mengharamkan bunga bank itu beda dalam mendefinisikan, beda dalam menggambarkan, memvisualisasikan tentang bentuk akad yang terjadi dalam bank. Maka sebagian mengatakan bunga bank boleh, sebagian mengatakan tidak, sebab dia ada yang mengatakan dia riba, ada yang mengatakan tidak termasuk riba. Di situ. Jadi Bapak Ibu jangan menganggap bahwa orang-orang yang menghalalkan bunga bank menghalalkan riba, bukan. Paham poinnya? Tidak sedang menghalalkan riba, tetap mengharamkan riba, hanya saja menurut dia praktek yang terjadi di bank itu tak termasuk kategori riba, maka tidak haram. Paham? Saya tidak menyuruh Bapak Ibu mengambil satu di antara dua. Anggap kita sekarang mengatakan bunga bank itu haram. Tapi kalau ketika kita dapat fatwa, ada orang mengatakan bunga bank itu halal, itu karena dia memandang bunga bank bukan termasuk prinsip riba, sehingga dia menghalalkan bunga bank. Hati-hati untuk mengklaim orang itu menghalalkan riba. Itu beda. Menghalalkan bunga bank dengan menghalalkan riba, dua hal yang berbeda. Kita sering offset kepada poin orang dianggap menghalalkan riba. Orang-orang yang terlibat banyak akad yang menurut kita termasuk riba, kita anggap orang itu menghalalkan riba, padahal belum tentu. Kita cuma menganggap orang itu melakukan riba. Paham? Itu dua hal yang berbeda ya. Menghalalkan riba dengan menghalalkan bunga bank. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Silakan, Mbak. Ini soal istilah yang masalah jual beli tadi. Ini yang saya maksud di sini adalah mengenai jasa. Contohnya kita mau pergi umrah. Kita disediakan oleh pemerintah fasilitas
beli jasa pemerintah. Sementara mungkin ketentuan waktunya tidak jelas gitu, terutama seperti haji ya. Mungkin janjinya 2 tahun, sudah tidak lunas, tapi ini tidak datang. Ini kemana jadinya? Apakah ini termasuk hukum jual beli tadi? Kalau haji itu saya kira akadnya jelas Pak, dan waktunya jelas. Haji itu kan sifatnya begini Pak. Indonesia itu dikasih kuota dia. Jadi saya keluar sedikit. Tentang haji yang saya tahu itu begitu. Anggap seluruh penduduk dunia ini jumlahnya 1 M. Anggap begitu. Nah, Indonesia punya 200 juta. 200 juta penduduk. Berarti kan 1/5 dari ini kan? Maka kuota haji itu dari keseluruhan 1/5 itu diberikan kepada Indonesia. Sehingga jumlah jamaah Indonesia adalah bagaimana 200.000 ini memenuhi kuota 1/5 dari Saudi Arabia itu. Sehingga oleh pemerintah kita 200.000 ini dibagilah kepada 34 provinsi sekarang. Ya 34 Pak ya. 34 provinsi. Dibagi 34. Anggap ni Aceh di atas, ni Papua di ujung. Dibagi oleh pemerintah. Dibaginya bagaimana? Rasio jumlah penduduk muslim. Berapa penduduk muslim di suatu tempat? Jika di Aceh penduduk muslimnya katakan 5 juta, di Papua jumlah muslimnya cuma 500.000, ini nggak akan sama jumlah dapat Pak. Misalnya per kepala penduduk Indonesia itu 10.000 satu orang, maka 5 juta berapa orang per 10.000? Anggap di sini dapat 5.000 orang jatahnya per tahun. Sini jatahnya cuma 50 orang per tahun. Gitu cara pembagian kuota itu. Lalu di sini yang daftar setahun rupanya 100.000. Yang berangkat cuma berapa Pak? 5.000 cuma Pak. Maka sisanya 95.000 untuk apa? Bagaimana? Inilah yang masuk daftar antrian itu. Kurang 5.000 berarti jatah setahun sudah selesai satu. Tahun besok berarti kurang lagi yang 95 ini. Berarti 90 lagi kan? Kurang lagi 85 lagi. Berapa tahun dia habis? Sebanyak itulah antrian yang ada itu. Sekian tahun itu. Belum lagi nambah tiap tahun. Bahwa 95.000 ini hitungan tahun ini. Tahun besok jumlahnya tambah 190.000. Sementara kuota kita cuma 5.000. Semakin panjanglah jumlah tahunnya. Di Papua jumlahnya 50 tetap, orangnya 500.000. Yang daftar cuma setahun 5 orang. Maka orang yang di sini supaya dapat haji cepat, dia cari KTP Papua. Daftar di Papua. Sehingga dia dapat kuotanya 50 ini. Pas berangkat nanti dia pergi ke Papua, naik embarkasi Papua. Pernah ada dulu kalau orang Sumbar, dia ambil KTP Bengkulu dulu. Karena jumlah kuota Bengkulu banyak, orang yang sanggup haji sedikit. Sehingga antrian di Bengkulu cepat, di Sumbar lama. Gitu kira-kira cara kenapa jumlah haji itu kita antriannya lama. Lalu yang kita bayar itu apa? Untuk mengambil porsi. Bukan biaya lunas Pak. Porsi. Berapa? 25 juta yang saya tahu. Nggak tahu kalau peraturan baru. Yang saya tahu 25 juta. Berapa biaya haji real? Tahun kita berangkat akan ketahuan. Tahun berangkat misalnya biaya haji itu senilai 3.500 USD misalnya. Tambahlah ini. 25 juta itu. Anggap 3.500 ini setara dengan 40 juta. Kemudian subsidi pemerintah masing-masing orang masuk 15 juta. Berarti tinggal 25 juta nih kan? Berarti kita nggak bayar lagi saat berangkat Pak. Tapi kalau subsidi pemerintah 10 juta, kita tambah 5 juta lagi. Baru kita bisa berangkat di tahun itu. Kira-kira begitu Pak. Jelas saya kira kalau haji itu Pak. Ini bukan hukum jual beli biasa gitu ya, bukan. Jual beli kan haji bukan jual beli dia Pak. Bukan jual beli dia. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketika berangkat haji dengan pemerintah ini adalah kuota, mendapatkan jatah antrian. Nah,
dari pemerintah, baru dia nanti. Jadi pemerintah itu sebagai wakil, Pak, wakil kita. Mewakilkan kita untuk apa? Dia nanti pemerintah ke maskapai. Kan kita tinggal terima tiket bisa berangkat haji, Pak. Hotel, catering, bis, dan berbagai yang lain-lain. Jual beli kita ke sini nih. Tapi diwakili oleh pemerintah. Pemerintah baik, kita ditolong untuk urusan ini. Kalau pemerintah jahat, kita dimainkan di sini, Pak. Dipalaknya kita di sini, Pak. Kan perantara itu main kerjanya kan. Setiap ini bisa komisi nih. Komisi dari jasa dari satu pihak negara dapat, kemudian dari pihak sini fee dapat juga. Kiri kanan masuk. Tergantung orang yang ngurus lagi, Pak. Nah, belum lagi di bawah ini punya pula tim-tim di kecil-kecil di bawah. Yang di bawah bermain lagi. Nah, maka habisnya itu banyak di jalan dibanding real. Kira-kira gitu, Pak. Clear ya, Pak ya? Oke. Baik, ada lagi ya, Pak Ibu? Silakan, Pak ya. Iya. Secara syariat itu kan sama uangnya, Pak. Ringgit dengan rupiah beda, Pak. Daya belinya nggak sama. Kalau rupiah dengan rupiah, itu ketentuan tadi. Emas dengan emas, berarti barangnya sama kan? Mesti sama takarannya. Perak dengan perak, mesti sama. Rupiah dengan rupiah, mesti sama. Ringgit dengan ringgit, mesti sama. Jadi poin yang perlu dipahami adalah, bila mata uang itu dua jenis yang berbeda, itu boleh dia nilainya nggak sama, Pak. Kan tadi dicontohkan satu emas, satu lagi perak. Ini kalau terjemahkan bahasa kita sekarang, ini rupiah, anggap ini ringgit, Pak. Ini boleh nilainya 10 misalnya, di sini 10.000. Ini kan angka nampak sama kan, tapi kan ribunya beda kan? Tapi jika emas dengan emas, ini mesti sama, Pak. 1 gram, sini mesti 1 gram. Makanya, kalau ada orang, saya ini punya jenis kurma grade A, kamu kan kurma grade B. Ditukar yang grade B ini, katakan grade B sini, Pak. Grade B itu kan bisa kualitas di bawah gitu. Grade A, nilainya bagus, sehingga kata dia 1 kilo saya tukar dengan 1,2 kilo dari kamu. Ini syariat nggak bolehkan begini. Kalau mau juallah 1,2 kilo ini, nanti beli grade A yang bisa dapat 1 kilo. Paham? Jadi jangan ditukar langsung. Kalau tukar langsung, ini jadi riba dia. Tapi carilah yang senilai, tukarlah, belilah barang lain, atau jadikanlah dia uang, lalu belilah yang 1 kilo ini. Sebab kalau dia sama, tapi takarannya beda, dia jatuh kepada riba. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, prinsipnya itu mesti kalau dia sama, takaran sama. Kalau dia bendanya beda, boleh enggak sama takaran. Gitu. Gitu dia, Pak Haji. Makanya kalau di bank kan biasanya enggak berubah jumlah uang kan? Tetap sama kan? Ya. Kalau riba itu, Pak Haji, orang yang memberi riba, orang yang nerima riba, orang yang jadi saksi riba, semuanya sama, Pak. Gitu. Jadi sebaiknya yang seperti itu enggak kita lakoni. Baiknya kalau mau tukar ya ke bank saja. Kita tukar dengan kawan.
Khawatir itu cuma sekedar di lebaran, tapi dia akan berkepanjangan dengan akad-akad yang lain. Gitu. Itu prinsip riba ada di situ, Pak Haji. Prinsip riba ada di situ. Baik, ada lagi? Cukup? Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa emas dan perak ini riba? Karena faktor nilai berharganya itu. Nilai berharganya itu nanti berpengaruh kepada nilai ekonomi. Kadang-kadang kan terjadi inflasi, deflasi. Kalau seandainya enggak dijaga faktor riba pada emas dan perak, itu ekonomi kita bisa berantakan nanti. Akan kacau kita dengan keadaan ekonomi kalau emas dan perak enggak diatur dengan ketat oleh agama, oleh negara. Betul juga pada faktor makanan. Makan ini kebutuhan pokok orang. Kalau sempat dimainkan makanan, orang bisa enggak makan, orang bisa banyak, kebutuhan pokoknya, kebutuhan utamanya enggak terpenuhi. Gara-gara apa? Sebagian pihak ingin dapat keuntungan. Makanya illat riba itu karena faktor dia sebagai penentu harga, karena faktor dia sebagai makanan. Artinya makanan-makanan itu dia tak boleh ditukarkan di antara dua komoditi nilainya satu lebih dibanding yang lain. Tapi mesti setara. Emas dan perak juga begitu. Atau turunnya uang hari ini mesti setara juga. Agar tidak merusak sendi-sendi ekonomi kita. Baik, saya kira cukup tentang riba saja sebagai sekilas. Sudah itu, apa lagi katanya? Tidak boleh lagi jual beli al-gharar. Jual beli gharar, kita enggak tahu nih. Saya bendanya yang mana satu seperti contoh tadi, kayak hewan yang tak bisa kita tangkap, burung yang tidak bisa kita ada dalam tempat sangkar. Tak ada dalam sangkar, kita tak bisa memastikan bahwa burung itu berada dalam kuasaan kita. Kemudian jual beli barang yang belum ada di tangan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kalau kita tengok ada bentuk jual beli PO. Selain PO itu apa lagi, Pak? Mirip-mirip itu. Online itu prosesnya, Pak. Online, offline itu kan proses. PO itu kan pre-order kan? Pre-order. Selain PO itu apa lagi istilahnya lain yang hari ini muncul? Dropship. Iya kan? Dropship, kemudian PO. Itu secara prinsip kan intinya dalam syariat itu bahasanya belum kita terima atau belum kita beli. Sudah kita jual. Paham ya? Satu, belum kita beli. Yang kedua, sudah dibeli tapi belum terima. Yang keduanya sudah dijual. Saya ulang. Ada barang satu belum dibeli. Yang kedua belum diterima. Kalau kayak dropship dengan PO, ini yang mana masuk, Pak? Yang PO yang mana? Belum terima PO. Kalau dropship masuk ini juga. Sama. Baik. Jadi secara syariat penjelasan hadis tentang dua ini ada. Apa tentang hadis, penjelasan hadis tentang kedua ini? Nabi tidak memperkenankan jual beli sebelum satu barang dibeli, dua sebelum barang diterima. Maka sebagian ulama tidak memperbolehkan jenis-jenis jual beli yang sifatnya PO, DP itu. Ini nanti detailnya ada lagi kajiannya, tapi secara prinsip umum dulu. Tidak memperbolehkan jual beli barang, kita belum punya barangnya nih. Baru kita sekedar punya katalog. Ini barang ini kalau jadi, misalnya keramik lah. Keramik ini tebalnya sekian, warnanya itu. Kemudian kualitasnya, grade-nya ini itu segala macam. Sementara kita belum beli ke orang. Baru kalau sudah orang menyerahkan uangnya,
atau dia memberikan tanda jadi, kita pesan ke pabrik, kita pesan kepada distributor, kita pesan kepada penjual yang katakan grosirnya. Atau barang ini betul sudah kita beli. Saya anggap jual beli buku ini sudah saya pesan ke Kairo, tapi belum sampai di Pekanbaru. Mungkin sampainya bulan depan, mungkin sampainya 2 bulan ke depan, atau lebih lama dari itu, atau lebih cepat dari itu. Saya sudah jual duluan. Barangnya sekian harganya, dengan katalog yang saya punya. Katalog Bapak Ibu paham ya? Daftar harga dengan penjelasan spesifikasi barang. Tidak diperbolehkan dalam hadis. Kenapa? Di antara faktornya adalah kita tidak sanggup menyerahkan objek jual beli di majelis. Yang rentan kalau tak sanggup ini dijanjikan di masa akan datang atau dipastikan di waktu tertentu, dia juga enggak bisa diserahkan. Yang pada akhirnya terjadilah antar dua belah pihak berselisih, bertengkar, ujung-ujungnya perdata mereka saling berlawanan. Itu sebabnya dalam hadis enggak diperbolehkan. Lalu muncul lagi fatwa belakangan, di antaranya narasi hadis juga yang memperbolehkan transaksi jual beli seperti dua bentuk ini. Dan kemudian alasan logisnya kenapa hari ini jual beli itu bergaransi. Bergaransi, Pak. Sudah itu jual beli hari ini biasanya orang kalau sudah ada administrasi yang ketat, para pihak dia akan terikat dengan administrasi yang ketat itu. Kan kalau sekarang itu rata-rata setiap kita mengambil tender proyek itu misalnya kan ada jam krindo itu apa namanya? Jaminan apa? Kredit apa? Jaminan kredit sebelum kita melakukan tender itu. Apa istilahnya, Pak? Kayak deposit itu. Intinya bahwa yang kita pesan ini, yang kita akadkan ini, dia terwujud realnya seperti apa yang disepakati dengan adanya piranti-piranti pendukung akad, garansi misalnya, kemudian jaminan-jaminan dari pihak-pihak yang dianggap yang bisa dilegalkan secara formal oleh negara. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah SWT, hari ini banyak kita temukan jual beli PO, DP, dropship segala macam. Itu karena ada hadis yang mendukung. Yang kedua karena faktor dia bisa dipastikan sesuai dengan yang kita perjanjikan dapat terlaksana. Itu. Makanya masih banyak kita jual beli hari ini. Bahkan hari ini model ini yang banyak. Belum ada barang. Belum tahu kita bentuk realnya. Baru sekedar digambarkan orang dengan spesifikasi. Gitu Bapak Ibu. Jadi dalam konsep di buku kita ini mengambil pendapat yang paling mayoritas dan paling selamat. Tapi kita perlu pahami bahwa jual beli itu terus berkembang. Gaya hidup manusia terus berkembang. Fikih itu dia menyikapi masalah sesuai dengan masanya. Di zaman dulu ini belum ada jaminan-jaminan garansi-garansi seperti sekarang. Kalau sekarang ada. Termasuk kita jual beli apa saja sekarang ada garansi. Kenapa ada garansi? Garansi itu bagian dari maslahat mursalah, Pak. Syariat enggak menyuruh, enggak melarang garansi itu. Kan kita bisa beli HP nih. Garansi berapa? 1 tahun. Kita beli kulkas, beli AC. Kan ada garansi kan? Itu syariat enggak ada ngatur itu, Pak. Tapi diperbolehkan oleh syariat. Kalau kita pandang garansi bisa menyebabkan kita tenang, mengikat dua belah pihak bahwa yang diberikan sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan katalog yang disampaikan kepada kita, presentasi kepada kita, itu membuat aman para pihak dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam bertransaksi. Begitu Bapak Ibu. Paham ya? Makanya tadi ada jual beli barang yang belum diserah terimakan. Itu ada pendapat ulama di situ yang perlu kita perjelas lebih jauh. Baik. Ada lagi pertanyaan? Sudah boleh isyraq belum? Sikit lagi. Baik. Sudah itu ada tadi bai'ul lahmi bil hayawan.
Ini adalah kita kadang-kadang kayak gini ya Bapak Ibu. Ada hewan itu kan betina, kemungkinan punya anak. Sebab dia sedang mengandung. Iya, mengandung hewan itu. Dan hamil hewan itu. Sehingga nanti yang diperjualbelikan bukan induknya. Isi perutnya. Itu ditakar bahwa dia sama dengan hewan atau ditukar dengan hewan yang lain. Kita tak bisa memastikan ini lahir hidup atau tidak. Lahir dia sempurna atau tidak. Bisa nggak kita pastikan bahwa setiap kambing yang lahir itu dia sempurna? Nggak bisa. Hidup atau tidak? Nggak bisa. Apa yang terjadi? Uang udah dikasih ini. Yang nerima uang udah dipakai. Dia pergi haji, dia buat rumah, dia beli mobil. Sementara kita tak dapat barang atau tidak. Maka tak diperbolehkan syariat jenis-jenis jual beli yang seperti itu. Kecuali jual beli itu dia sama jumlah barangnya. Jelas. Kita ini kan sering ribut karena yang tidak jelas. Makanya Bapak Ibu, perdebatan yang paling tak ada ujungnya itu, laki-laki bicara wanita satu, orang bicara jin satu. Kenapa? Masalah jin kan enggak dunia kita. Enggak nampak barangnya kan? Karena enggak nampak, apapun bicara kita belum bisa dipastikan. Yang lain memastikan enggak bisa. Kenapa? Enggak alam dia. Laki-laki bicara wanita, enggak dunia dia wanita itu kan? Laki-laki kan yang dia tahu dunia laki-laki kan? Wanita yang dia tahu dunia wanita. Mereka masing-masing punya psikologis, cara berpikir yang beda. Makanya ceritanya enggak akan berujung. Selalu panjang jam bulat kata orang Jawa aja. Yang bulat Pak Mulai. Enggak ada ujungnya itu. Sebab apa? Bercerita tentang sesuatu yang tak bisa dipastikan. Maka kalau kita jual beli terhadap barang-barang yang tak bisa dipastikan, itu dipastikan dia jadi masalah. Dia tak pasti, dipastikan jadi masalah. Oleh karena itu jangan kita terlibat jual beli yang nanti membuat menyesal, membuat sakit hati. Sakit itu di sini gitu. Yang sekarang itu bentuknya, oh ini kayaknya coba saya beli sekian banyak. Oh, porsinya sekian, jumlah hewannya sekian. Dalam kepala hitungannya real, nampak. Tapi real kejadiannya belum tentu. Maka orang jual beli itu dia kalau sudah menspekulasi, itu kebanyakan pasti di ujung-ujungnya akan menyesal. Ya Pak Imam ya? Pak Imam kan lebih senior jual beli dibanding kami kan? Makanya Bapak Ibu, syariat itu mewanti-wanti kita jangan terlalu banyak berspekulasi, merugikan dan menyebabkan perselisihan, pertengkaran berbagai pihak. Pastikan betul barang itu baru dijual belikan. Termasuk Bapak Ibu, jual beli yang merugikan itu juga. Ada barang atau ada ladang, kata dia semua yang saya tunjuk nih saya jual nih. Tak berapa kilo ditunjuk itu. Yang punya dia entah yang mana itu. Atau kalau dulu jenisnya itu, barang itu tertutup, lalu dilempar. Mana yang kena oleh barang ini wajib dibeli. Di dalamnya entah apa yang kena. Atau dilempar tongkat, semua yang kena oleh tongkat ini saya jual. Entah apa yang didapat oleh orang yang membeli kan. Itu jenis-jenis jual beli itu dulu ada. Di kita boleh jadi seperti itu juga ada. Ini pokoknya semua yang kena oleh cahaya laser ini semuanya harganya sekian. Silakan beli. Kita enggak tahu kan. Yang kena laser itu jaraknya dalam pandangan kita ini 100 meter. Realnya cuma 80 meter. Atau realnya lebih banyak dari itu. Satu pihak dia belum tentu beruntung dengan prinsip jual beli yang tak jelas seperti itu. Makanya syariat tidak memperkenankan kita setiap jual beli yang tidak jelas, yang spekulatif, yang bisa mendatangkan kerugian para pihak dalam bertransaksi. Baik, silakan. Baik, Pak. Sebentar, Pak. Silakan, Pak. Siap. Utang itu kan banyak produk di dalamnya. Iya. Apakah semua produk yang ada di bank syariah itu halal, dibolehkan? Karena kan berbeda macam-macam. Karena dulu kalau nggak salah pernah di media ada seorang tokoh yang mengatakan bank ketika muncul bank syariah, semua bank konvensional
Branch. Ya. Sementara setelah diteliti, itu hampir semua transaksi di dalamnya masih konvensional, hanya namanya saja yang berubah. Yang kedua, dalam penelitian itu kalau tidak salah, yang mendekati syariah itu hanya bank muamalah. Apakah itu jadi produk-produk yang dihasilkan oleh bank syariah itu bagaimana? Saya tak bisa menghukumi setiap bank, tapi prinsip ini perlu diketahui Bapak Ibu. Satu, setiap bank itu mesti punya DPS. DPS ini diangkat oleh DSN. DSN ini lembaganya MUI, Dewan Syariah Nasional. Itu Pak. Jadi DPS ini Dewan Pengawas Syariah. Oke. Orang bisa jadi DPS ini kalau dapat lisensi dari DSN. Artinya ada sertifikasi dari DSN. Itu sertifikasi DSN. Jadi bank-bank syariah yang ada di Indonesia itu sebenarnya mereka sedang mempraktekkan fatwa dari DSN MUI. Jika dia mempraktekkan ini, bank syariahnya di Indonesia dia halal transaksinya, boleh transaksinya. Maka prinsipnya balik ke sini Pak Mul. Apakah bank-bank yang ada itu punya DPS yang dia merupakan sertifikasi dari DSN? Kalau iya, maka hasil produk bank, apakah jual beli prinsipnya, sewa menyewa, utang piutang, atau pinjam meminjam di sana, atau hibah menghibah, dia adalah hasil fatwa di sini Pak. Fatwa di sini dia. Itu prinsip utamanya. Tapi kalau sudah keluar dari rol ini, kemungkinan ada masalah dia. Gitu kira-kira Pak Mul. Sehingga di Indonesia ini pastikan nanti bank syariah kata dia, ada DPS tidak? DPS-nya dapat sertifikasi DSN MUI atau tidak? Nah, nanti DPS ini akan mengamalkan fatwa ini atau lembaga fikih internasional atau lembaga akuntansi internasional. Gitu Pak Mul. Jadi kita merujuk ke sini dia. Nah itu. Nah, kalau dilanjutkan lebih lanjut nanti agak repot. Ini yang paling mudah untuk menilainya. Sesuai syariah atau tidak. Cukup Pak Mul ya? Silakan Pak. Ini yang sering kita ketahui pedagang buah. Dagang buah. Ya. Yang kalau saya jalan ke sana itu biasanya di situ ditulis 1 kilo 8.000. Ya, tapi setengah kilo. Duku 1 kilo 8.000. Ya. Ternyata begitu kita datang, yang jelek-jelek ini yang 8.000, yang baik-baik yang besar-besar 15.000. Nah itu hukumnya gimana Ustaz? Karena kan seolah-olah menipu para pembelinya. Gimana Ustaz? Ini sebenarnya cara dagangnya saja, cara dagang. Itu bukan akadnya yang salah Pak. Itu cara manggil orangnya. Cara manggil orang bagaimana orang tergiur. Tapi kan barangnya di situ kan sama Pak. Duku semua misalnya. Iya. Ya. Cuma yang di 1 kilo 8.000 itu ternyata yang jelek-jelek ini. Nah itu. Ya berarti kita pembeli ini nggak boleh, kalau bahasa Minangnya lurus-lurus tabung Pak. Mesti setiap kita belanja itu kita tanya, yang 8.000 yang mana? Barangnya apa? Tempatnya yang sebelah mana? Mesti gitu. Saya kira kalau sekedar menghimbau itu nggak masalah. Cuma yang masalah itu bila dalam jual belinya, ini segi hukumnya Pak ya. Yang masalah segi hukum bila dalam jual belinya itu nggak jelas yang mana satu nih. Anggapnya ada 4 onggokan. Ketika 4 itu dia bilang 8.000, pas bayar, oh kalau yang itu 100.000 itu bang nih. Itu nggak boleh begitu. Tapi dia jelas 4 onggokan. Kita tanya satu-satu. Yang 8.000 kata kita kan, dia katakan, oh enggak itu 10.000. Itu bermasalah bang. Tapi kalau sekedar dia memanggil orang dengan harga yang ya, fantastis lah, sehingga orang datang, orang terhipnotis, itu lebih kepada etika saja sebenarnya. Dari segi hukum nggak ada masalah dia. Yang masalahnya kalau sudah jelaskan ini 5.000, tapi ternyata pas bayar 10.000 uang kita diambil. Itu kan ada juga sebagian bandrolnya
8.000 misalnya. Pas dibayar 8.900. Nah, itu baru masalah kalau seperti itu, Bang. Tapi kalau sekedar dia manggil orang, itu ke etika saja. Hukum tidak. Politik dagang. Ya. Jadi, Bapak Ibu, kadang-kadang jual beli itu pembeli itu selamanya jangan sekedar ya jangan laki-laki banget lah kalau jual beli, kata istri saya. Kalau istri saya itu asal saya beli barang, itu kadang-kadang komen dia. Udah laki-laki, kata dia. Karena kita laki-laki itu kan nggak detail kan, warnanya apa, banyaknya berapa. Dia kadang perempuan ini pesan, tolong belikan teri. Bagi kita sekilo itu sedikit, bagi dia cukup 1 on kadang, atau cukup 1/4 gitu. Belikan saya mentega atau margarin gitu. Bagi kita mau yang serbaguna, yang khusus cookies atau yang mana nggak tahu. Pokoknya margarin. Beli yang margarin itu. Kira-kira gitu, Pak. Jual beli itu jangan laki-laki banget lah gitu. Agak detail, pastikan kita beli yang mana satu. Grade-nya yang mana, onggokannya yang mana, berapa banyak. Kira-kira gitu, Pak. Nah, tapi kalau seandainya kita dimainkan dengan harga saat akad, itu baru masalah nanti, Pak. Kalau sekedar dia narik orang, sekedar etika saja. Apalagi sekarang kalau kita tengok sistem marketing itu, ini berapa harganya? 89.900. Supaya apa? Kesannya, oh nggak sampai 90. Padahal cuma Rp10 atau Rp100 cuma. Gaya orang jual beli sekarang untuk menarik orang lain datang. Pak, ini barang ini kalau 2 cuma 150, kalau 1 100.000 satu kan. Dia orang yang membeli itu kadang-kadang terhipnotis, oh murah ya gitu. Dia nggak sadar bahwa dia nggak butuh banyak barang ini, sehingga uang dia habis. Ibu-ibu kan banyak gitu, Bu ya. Asal sudah promo, asal sudah bonus, beli 3 yuk Bang. Nanti sampai di rumah 1 terpakai, yang 2 nggak pernah digunakan. Uang sudah habis untuk 3. Nah, kadang-kadang begitu. Jadi jual beli itu kadang-kadang orang memainkan emosional kita, Pak, psikologis. Yang tak bolehkan itu adalah ketika real akadnya. Maka akad itu mengikat. Cukup ya? Baik, sudah bisa suruh? Saya kira cukup. Insyaallah besok kita lanjutkan di hari Rabu. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.